MUI, Majelis Ulama Indonesia, sekelas ulama, masa ia tidak paham dengan Al-Quran atau tidak pernah baca Al-Quran? Ini bukan melarang. Anda melarang apapun namanya, pokoknya MUI tidak boleh masuk ke sini. Nah, betul, nggak boleh. Tapi mereka bilang mereka sudah masuk. Ya silakan. Mereka melakukan investigasi, mereka wawancarain banyak orang Iya, silakan. dengan kesimpulan bahwa memang ini sesat. Silakan. Terus apa itu? Apa itu hukumnya? Masuk tanpa izin. Quran mengatakan idza qila lakum ji'u irji'u farji'u. Nah, itu ini cerita. Artinya kalau tuan rumah ini mengatakan tamu yang datang itu suruh pulang, pulanglah. Nah kalau terus saya sudah datang, terus apa itu? Akhlak apa itu? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syekh Panji Gumilang marah besar mengatakan MUI tidak punya akhlak karena dilarang masuk Az-Zaitun, MUI malah memaksa masuk. MUI, Majelis Ulama Indonesia, sekelas ulama, masa ia tidak paham dengan Al-Quran atau tidak pernah baca Al-Quran? Dalam Al-Quran kan sudah jelas, dalam surat An-Nur ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Bahwa ketika kamu tidak menemukan seseorang, maka hendaknya kamu jangan masuk ke rumah orang lain sampai kalian mendapat izin dari sang pemilik rumah. Di sini kasus kita tepatnya pemilik pondok atau ketuanya, yaitu Syekh Panji Gumilang. Wa in qila lakum, kalau tuan rumah mengatakan kepada kalian, pulanglah kalian, ya kalian harus pulang, MUI harus pulang. Wong disuruh pulang sama Syekh Panji Gumilang. Hal yang seperti itu lebih baik, lebih bersih untuk kalian semua, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi Syekh Panji Gumilang dengan menggunakan ayat ini menyalahkan MUI. Tidak punya akhlak dan menyalahi Al-Quran. Sebenarnya bagaimana pemahaman ayat ini? Kalau sekilas betul Syekh Panji Gumilang sesuai dengan Al-Quran bahwa kalau tidak diizini sama tuan rumah, maka MUI tidak boleh masuk. Tapi untuk memahami Al-Quran harus kita lihat kitab tafsirnya, bagaimana ulama menyikapinya. Langsung saja menyikapi ayat barusan, Nasiruddin Al-Baidawi dalam kitabnya Tafsir Al-Baidawi Anwaru Tanzil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan, fa'ilam tajidu fiha ahadan ya'zanu lakum fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Ketika kalian tidak menemukan di rumah yang hendak kalian masuki, atau Az-Zaitun dalam kasus ini, tidak menemukan seseorang yang memberi izin pada kalian, maka jangan masuk sampai kalian mendapat izin. Hatta ya'tiya man ya'zanu lakum, sehingga ada orang yang memberikan izin kepada kalian. Fa innal mani'a minad dukhul laisa al-ittila' 'alal awrati faqat. Karena pencegahan masuk rumah, masuk Az-Zaitun tanpa izin, itu bukan sekedar khawatir melihat aurat pemilik rumah. Bukan itu saja yang dikhawatirkan, ini ilat ketidakbolehannya. Bal ma'ana ma yukhfihi an-nasu 'adatan ma'a anna tasarrufa fi milkil ghairi bi'idnihi mahdzurun. Bahkan lebih daripada itu, karena khawatir ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh pemilik rumah atau Az-Zaitun agar tidak terekspos, dan itu merupakan hak secara adat seperti itu. Dan juga masuk rumah, tasarruf kepada miliknya orang lain memang dicegah oleh syariat. Bagaimana kalau Az-Zaitun itu terindikasi atau ada kesesatan, kemungkaran? Apakah juga tidak boleh? Lanjutannya, wastusniya ma idza arada fihi harkun aw gharkun aw kana fihi munkarun wa nahwuha. Tapi beda cerita kalau di dalam Az-Zaitun itu terdapat sesuatu yang kemungkaran,
maka boleh-boleh saja untuk memasukinya. Ini termasuk mustasna, dikecualikan dari ketidakbolehan masuk tanpa izin. Jadi kalau ada kemungkaran itu dikecualikan, maksudnya dikecualikan, diperbolehkan. Jadi MUI tidak salah, sudah tepat masuk serobot tanpa izin, walaupun dilarang oleh Syekh Panji Gumilang. Untuk lebih memperjelas, mari kita berpindah kepada kitab fikihnya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan tentang permasalahan masuk rumah tanpa izin. Sanian, wa ajaza al-Hanafiyyah wal Malikiyyah dukhul al-baiti alladhi yuta'atu fihi al-munkar bi ghairi isti'danin. Bahwa ulama kalangan Hanafi dan Maliki memperbolehkan masuk rumah tanpa izin, yang mana dalam rumah itu dilakukan sebuah kemungkaran. Jadi kalau sudah jelas-jelas ada kemungkaran, apalagi seperti kasus Az-Zaitun, jelas-jelas sesatnya, ya diperbolehkan pihak MUI ataupun pihak aparat negara untuk mengeksekusi sebagai pencegahan atau amar ma'ruf nahi munkar. Alasannya biqasdi taghyiril munkar, yaitu dengan tujuan untuk menghilangkan kemungkaran dalam Az-Zaitun. Kama idza sami'a fi dari sautil mazamir wal ma'azif. Semisal di Az-Zaitun terdengar suara-suara alat musik yang tidak diperbolehkan, falahu ayyadkhul alaihim bighairi idnihim. Maka bagi siapapun yang memiliki kekuasaan untuk merubah, diperbolehkan untuk masuk ke Zaitun. Kasus dalam kita karena negara hukum ya seperti MUI atau aparatur negara yang memiliki izin untuk memberantas kemungkaran. Ada dua alasan yang memperbolehkan. Falahu ayyadkhul alaihim bighairi idnihim wa 'allalu dzalika bi illataini. Al-ula, alasan yang pertama, annad-darah lamma tukhidat li ta'atil munkar faqad saqatat hurmatuha. Ketika rumah atau pondok dilakukan di dalamnya sebuah kemungkaran, maka kemuliaan, kehormatan dari pondok atau rumah tersebut sudah hilang. Jadi awalnya rumah itu memiliki kehormatan untuk dijaga, yaitu tidak boleh masuk sembarangan. Tapi ketika dalam sebuah rumah ada kemungkaran, maka kehormatan rumah yang tidak boleh dimasuki tanpa izin itu sudah gugur, sudah hilang. Jadi Az-Zaitun sudah tidak memiliki kehormatan sama sekali. Wasaniyatu, alasan yang kedua, anna taghyirul munkari fardun, bahwa merubah kemungkaran itu merupakan sebuah kefarduan, suatu yang wajib. Falau syuritu al-idhnu la ta'adzzarat taghyiruh. Seumpamanya harus mendapat izin dari Syekh Panji Gumilang, niscaya sulit untuk merubah kemungkaran yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang dan Pondok Az-Zaitun. Lalu bagaimana sikap atau pendapat mazhab Syafi'iyah? Amma Syafi'iyatu faqad kanu aktsaru tafsilan lil amri minal Hanafiyati haitsu qalu, bahwasanya kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam perihal ini masih banyak perincian-perinciannya. Innal munkar qalu innal munkara in kana mimma yafutu istidrakuhu jazalahu duhuluhu biman idzalikal munkar bi ghairi istidani. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ketika kemungkaran itu sesuatu yang bisa hilang atau tidak dapat kita rubah, maka diperbolehkan untuk masuk tanpa izin demi menghilangkan kemungkaran tersebut. Kama idza akhbarahu may yasiku bisidqihi anna rajulan khala bi rajulin liyaqtulah. Sebagaimana ketika ada orang yang dapat dipercaya atau intelijen yang dapat dipercaya bahwa dalam Az-Zaitun terdapat sebuah kemungkaran, ada orang yang semisal terjadi pembunuhan, maka bagi MUI dan semacamnya boleh masuk tanpa izin. Apalagi kesesatan dari Az-Zaitun ini sudah lama dan kembali lagi dibumingkan oleh Syekh Panji Gumilang, Syekh Panji Buming. Nah, ini tambah tidak memiliki hurmah, tidak memiliki kehormatan. Jadi boleh masuk serobot, langsung dirubah pemimpinnya dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Awfala bimra'atin liyazniya biha, atau di sana terjadi prostitusi, terjadi perzinahan, maka boleh masuk para MUI untuk merubahnya. Fayajuzu lahu fi misli hadhil hal ayatajassasah. Dalam keadaan seperti ini, MUI dan yang lain boleh untuk mengorek-orek kabar atau investigasi, tidak masalah.
Wa yubdi ma'al kasfi wal bahsi hadaran min fawati ma la yustadraku. Dan tidak usah minta izin dulu atau semacamnya demi untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Min irhaqi ruhin ma'sumin wa intihaki aradil maharim wa irtikabil mahzurat. Yaitu demi menjaga agar di sana tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi zina dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang tentang wa inqila lakum murji'u farji'u, bahwa menyerobot seperti MUI itu tidak berakhlak, itu tidak tepat sama sekali. Apa yang dilakukan oleh MUI menyerobot atau pihak yang lain masuk untuk mencari data tentang kemungkarannya, apalagi kemungkaran Syekh Panji Gumilang dengan Az-Zaitunnya ini sudah jelas, itu sudah sangat tepat dan harus didukung. Kemungkaran kesesatan seperti ini harus cepat diberantas agar tidak memakan korban lebih banyak lagi. Ya, sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.